Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini menceritakan setelah turnamen alam semesta selesai dan diperlihatkan Goku dan juga para Z-Factor lainnya yang telah kembali ke bumi. Kemudian diperlihatkan kalau saat ini Whis berniat untuk mengantarkan Frieza kembali ke planetnya, sementara Android 17 dia akan kembali ke pulau tempat keluarganya tinggal. Kemudian nampak kalau Goku masih merenungi tentang pertarungannya melawan Jiren sebelumnya dan berpikir kalau mereka akan sulit untuk bisa menyainginya. Nah, di sini Vegeta pun setuju dengan Goku. Kemudian Beerus pun memberikan nasihat kepada Goku, di mana alam semesta ini adalah tempat yang sangatlah besar dan juga luas. Namun Goku malah ngeyel dengan mengatakan bukan hanya skala alam semesta, namun ada Android 17 yang bisa menjadi sangat kuat. Tanpa dia melakukan apapun, dia sudah bisa menjadi orang yang setara mereka, yaitu monyet-monyet barbar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Goku dan juga Vegeta membuat Bulma menjadi sangat amarah. Walaupun Android 17 tidak melakukan apapun, tapi dia adalah sosok yang memiliki pekerjaan yang tetap, tidak seperti kedua Saiyan kita ini. Melihat Bulma datang, di sini Vegeta pun komplain kepada Goku, kenapa dia malah memanggil Bulma kemari. Karena di sini ternyata Bulma masih marah kepada Vegeta karena telah menjanjikan sebuah kapal pesiar kepada Android 17 tanpa seizinnya. Nah, di sini Goku pun hanya meminta maaf kepada Vegeta dan sambil menunjukkan wajah ngeledeknya. Tak lama kemudian di sini Goku pun pergi dari tempat itu dan mengatakan kepada Vegeta kalau dia ingin latihan bersamanya, dia akan datang kapanpun. Melihat Goku yang pergi membuat Vegeta menjadi sangat kesal kenapa Goku malah pergi di saat genting-genting seperti ini. Nah, untuk menenangkan Bulma yang sedang marah, di sini Vegeta pun akhirnya akan menggantikan popok dari Bra dan juga menghangatkan susunya. Dan pada akhirnya bumi pun kembali damai dan juga kedua belas alam semesta untuk beberapa waktu ke depannya. Namun karena Frieza telah dihidupkan kembali, maka dia pun akhirnya comeback untuk menjajah kembali berbagai planet yang berada di alam semesta. Dan di sela-sela saga, Goku dan juga Vegeta harus mengalami pertarungan yang sangatlah sengit. Singkatnya, Frieza telah membawa seorang bangsa Saiya yang sangatlah kuat yang akan menjadi teman dari Goku nantinya. Seiring berjalannya waktu, kita pun akan diperlihatkan Goku yang menemui Vegeta. Ternyata Goku di sini berniat untuk mengajak Vegeta melakukan latihan spar bersamanya. Namun Vegeta mengatakan kalau mereka tak bisa untuk melakukan latihan di halaman rumah karena pasti akan membuat para tetangga marah. Dan pada akhirnya di sini Vegeta mengajak Goku untuk berlatih di dalam ruangan gravitasi. Kemudian di sini Vegeta bertanya kepada Goku, kenapa sejak turnamen kekuatan dia sudah tak bisa lagi untuk melihat Goku yang berubah menjadi sosok Ultra Instinct. Nah, di sini Goku pun menjelaskan kalau dia tak bisa untuk mengakses wujud Ultra Instinct begitu saja dan membutuhkan proses untuk bisa melakukannya. Namun di sini Goku masih belum bisa untuk menemukan jalan bagaimana cara menggunakan wujud itu lagi. Mendengar hal itu, Vegeta pun langsung mengatakan kalau wujud Ultra Instinct adalah wujud sampah karena tak bisa untuk digunakan kapanpun yang Goku mau. Nah, di sini Goku mengatakan kalau Ultra Instinct bukanlah wujud sampah, namun dia hanya belum bisa untuk mengakses wujud itu kapanpun yang ia mau dan masih perlu melakukan latihan yang lebih keras lagi. Dan di sini Vegeta pun setuju dengan apa yang Goku katakan karena pada pertarungan selanjutnya Vegeta tak mau untuk bekerja sama lagi dengan Goku. Goku pun juga setuju dengan Vegeta karena dia ingin mengalahkan musuh sendirian. Di saat Goku dan juga Vegeta masih asik-asiknya latihan, tiba-tiba sesi latihan mereka pun harus dihentikan karena Bulma memberitahu kepada mereka berdua kalau ada hal gawat yang harus mereka selesaikan sekarang. Kemudian Goku bertanya kepada Bulma apa yang telah terjadi, kenapa dia memanggil mereka untuk menghentikan latihan tersebut. Bulma pun segera menjelaskan kalau muncul beberapa geng misterius yang berniat untuk menculik Majin Buu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bulma membuat
Vegeta menjadi sangat terheran kenapa ada orang yang mau menculik sosok villain yang pernah menjadi sangat kuat pada era Dragon Ball Z. Goku pun bertanya-tanya apakah bumi telah ditetangi oleh villain baru. Nah, Vegeta sendiri dia tidak merasakan ada aura berbahaya yang menuju ke bumi, dan dia pun menganggap kalau itu mungkin hanyalah sebuah gangguan. Kemudian Goku pun meminta kepada Vegeta untuk segera memegang tangannya karena mereka akan segera menuju ke tempat dari Mr. Satan. Namun Vegeta langsung menolak mentah-mentah tawaran dari Goku untuk memegang tangannya karena dengan kemampuan yang telah ia miliki, dia bisa pergi menuju ke tempat dari Mr. Satan hanya dalam waktu hitungan 5 detik saja. Kemudian di tempat dari Mr. Satan tersendiri kita akan diperlihatkan Mr. Satan yang marah akibat Majin Buu yang sedang dibawa oleh kelompok misterius tersebut, dan dia meminta kepada mereka untuk mengembalikannya. Kemudian sekarang kita akan diperlihatkan Majin Buu yang ternyata masih tertidur ketika dia dibawa oleh orang-orang tersebut. Setelah dilihat dari pakaian mereka, terlihat kalau kelompok yang telah menculik Majin Buu adalah para Galactic Patrol. Tak lama kemudian di sini akhirnya Mr. Satan memutuskan untuk mengeluarkan sebuah pistol untuk menembak ketua dari Galactic Patrol tersebut. Nah, di sini ternyata ketua dari Galactic Patrol itu juga memiliki pistol hingga membuat peluru dari Mr. Satan pun juga terkena tembakannya. Kemudian ketua dari Galactic Patrol itu pun segera menjelaskan kalau dia sudah memberikan penjelasan kepada Mr. Satan kenapa mereka menculik Majin Buu sebelumnya. Tapi sepertinya Mr. Satan tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Tak lama kemudian di sini akhirnya Goku sampai ke tempat tersebut dengan menggunakan jurus Shunkan Nido. Tak lama kemudian di sini Vegeta yang sebelumnya tidak ikut Goku dengan menggunakan jurus Shunkan Nido-nya pun akhirnya juga datang. Nah, di sini akhirnya sang pemimpin dari penculik tersebut cukup terkejut melihat kedatangan dari Goku dan juga Vegeta, dan dia sepertinya juga mengetahui tentang mereka berdua. Kemudian dengan gerakan yang sangat cepat di sini Goku pun segera menghajar semua pasukan Galactic Patrol hingga membuat mereka semua berhasil dikalahkan. Nah, di sini ketua dari penculik tersebut dia pun tak terima melihat semua anak buahnya dikalahkan oleh Goku, dan dia pun menyiapkan pistolnya. Namun berbeda halnya dengan sang kapten, di sini dia langsung bergerak dengan sangat cepat ke belakang Goku, kemudian segera menembakkan pistolnya hingga membuat Goku langsung tak sadarkan diri. Nah, di sini Mr. Satan dan juga Vegeta dibuat sangat terkejut karena Goku mampu dikalahkan oleh orang tersebut dengan begitu mudah. Bukan hanya Goku, di sini dengan menggunakan kecepatan yang sangat tinggi, sosok dari penculik itu langsung bergerak menuju ke belakang Vegeta, kemudian juga segera menembak Vegeta hingga membuatnya tak sadarkan diri, dan dia pun memerintahkan kepada para pasukannya untuk membawa Goku juga. Dan di sini sepertinya para penculik alias Galactic Patrol itu berhasil membawa Majin Buu, Goku dan juga Vegeta sekaligus.